Halo guys, welcome to channel Data Sukaria. Nah, hari ini aku mau mengupas berbagai rumus if yang ada di Excel ya. Dari rumus if itu sendiri, ifs, if and, dan if or. Gak usah basa-basi, langsung aja kita praktekkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu rumus if itu untuk apa. Jadi if itu membantu kita untuk mengambil keputusan. Let's say di sini ada judul drakor dan ada ratingnya berapa. Nah, kalau ratingnya di atas 8, kita kasih keterangan watch atau direkomendasikan untuk nonton. Nah, tapi kalau di bawah itu kita kasih keterangan skip alias jangan nonton. Nah, ini kan datanya kebetulan cuma sekitar 10 baris, guys. Gimana kalau datanya ada 100 baris? Atau mungkin ada 1000 baris? Nah, teman-teman nggak mungkin ya ngetik satu persatu ya, baris pertama watch, baris kedua skip, nggak mungkin. That's why rumus if itu hadir di Microsoft Excel juga. Dah, langsung aja. Gimana cara nulis rumusnya? Sama dengan if. Nah, di sini Excel meminta untuk logical test. Logical test itu adalah teman-teman harus menuliskan syaratnya. Syaratnya adalah rating alias sel yang di sini, teman-teman, di atas sama dengan 8. Kenapa ada sama dengannya, Mas? Supaya angka 8 itu juga masih keikut di syaratnya, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai di penulisan syarat atau logical testnya, teman-teman tutup dengan titik koma atau mungkin di beberapa versi Excel yang lebih zaman dulu ya itu pakainya koma. Nah, setelah itu Excel minta keterangan value if true alias kalau ya sesuai dengan syarat, teman-teman mau ngasih keterangan apa? Nah, kalau dari soal itu kita kasih keterangan watch. Oke, habis itu kita titik koma lagi atau koma ya teman-teman. Kita kasih keterangan untuk yang value if false, alias kalau tidak sesuai syarat, which is di atas 8 tadi. Berarti kita kasih keterangan apa teman-teman? SKIP, alias skip. Kemudian ditutup kurung. Oh ya, by the way untuk teks itu jangan lupa dikasih petik 2 di depan dan di belakang ya. Langsung aja kita enter. Nah, coba kita double klik ya. Jebret. Nah, langsung ketahuan ya teman-teman ya. Queen of Tears ya, karena dia ratingnya 8 berarti direkomendasikan untuk menonton ya. Kemudian Lovely Runner 8 juga. Love Alarm ya, karena di bawah 8 kita kasih keterangan skip. Dan seterusnya. Ini ratingnya dummy ya, jadi buat penggemar ya, bocil-bocil drakor tertentu itu jangan baper ya, karena ini datanya hanya ilustrasi. Itu dia tentang rumus if, teman-teman. Nah, sekarang rumus if and. Kenapa ada if and? Ya, karena, teman-teman, kita nggak mungkin selamanya hanya menggunakan satu syarat. Ini kan satu syarat doang nih yang di sini. Nah, mungkin kita suatu hari butuh 2 syarat, 3 syarat, dan seterusnya. Nah, sekarang ada yang namanya rumus if and untuk mengakomodir ya HRD yang bertugas menyeleksi pelamar kerja. Dengan syarat apa? Edukasinya harus S1, experience-nya harus lebih dari 2 tahun ya, termasuk 2 tahun, dan skor tesnya lebih dari 80. Langsung aja kita buat rumusnya sama dengan if ya, buka kurung. Nah, di sini teman-teman ya, perhatikan. Di sini teman-teman tulis AND. Nah, buka kurung lagi. Ini yang menjadi pembeda ya dengan yang pertama tadi. If and. Setelah itu dia minta logical 1 atau syarat 1. Syarat satunya apa guys? Pendidikan ya, kita klik sel pendidikan sama dengan petik 2 S1. Oke? Beres syarat pertama, kita pisahkan lagi dengan koma atau titik koma, yaitu pengalaman ya harus lebih besar sama dengan 2 alias 2 tahun ya. Kalau angka tidak perlu dikasih petik 2. Kemudian titik koma lagi, skor ujian
ya, lebih besar sama dengan 3. Ya, teman-teman bisa, boleh lihat rumus dari sini atau di atas ini. Kalau pengen lebih rapi di atas ini, teman-teman ya. Oke. Nah, ketika syarat-syarat ini sudah selesai, teman-teman ya, silakan ditutup kurung, dibungkus syarat-syaratnya ini, guys. Tutup kurung seperti ini. Nah, tergantung. Nanti kalau teman-teman mau nambahin satu syarat lagi ada 4 ya, baru nanti setelah syarat keempat ditutup kurung atau dibungkus tadi. Oke, barulah kita titik koma habis dibungkus, teman-teman. Kita pisahkan. Kebetulan di Excel di sini minta value if true, keterangan kalau sesuai dengan seluruh syarat yang ada di sini ya, edukasinya, experience-nya, test score-nya. Berarti kita kasih keterangan apa nih? Lulus ya. Lulus. Nah, titik koma lagi, value if false. Keterangan kalau tidak sesuai syarat. Even ada satu syarat yang nggak sesuai, itu juga berpengaruh ya, teman-teman ya. Kita kasih keterangan tidak lulus. Tutup kurung, enter. Nah, kita coba double klik ya. Lalu kita cek dan recheck ya guys ya. Ternyata yang lulus kita lihat, Andi. Nama saya sendiri ya. Pendidikannya S1, pengalaman 3 tahun, dan skor ujiannya 82. Teman-teman cocokin nih sama syaratnya, sesuai nggak? Sesuai ya. Ya, dia lulus. Kita lihat yang nggak lulus nih. Contoh maaf ya, Mbak Bella. Kenapa Mbak Bella nggak lulus? Teman-teman coba perhatikan. Kenapa Mbak Bella nggak lulus? Coba lihat ya. Kenapa Mbak Bella nggak lulus? Nah, ternyata karena meskipun skornya dia 91 dan pendidikannya S1, pengalamannya cuma 1 tahun ya. That's why dia tidak lulus. Gitu ya teman-teman ya, itu untuk if and. Sekarang kita move sedikit ke if or. Nah, sebuah event memberikan VIP akses ke customer yang memenuhi minimal salah satu dari 2 syarat ini ya teman-teman ya. Antara dia belanjanya minimal 1 juta atau dia ini membershipnya VIP. Oke, bedanya if and sama if or apa, Mas? Di sini ada yang mungkin sedang PDKT atau yang udah punya pasangan, punya pacar, punya suami atau istri ya. Nah, if and itu ibarat orang yang kalau pengen punya pasangan itu harus perfect semua. Ya, dia harus rajin ibadah atau soleh, dia harus mapan, dia harus rajin olahraga, ya, dia harus pinter. Pokoknya semua ini empat-empatnya ya, itu harus sesuai dengan keinginan si orang itu. Nah, itu if and. Kalau if or, ini adalah orang yang kalau nyari pasangan itu lebih legowo, teman-teman. Let's say, oh ya udah, dia memang belum mapan ya, mungkin masih nyari kerja. Oh, dia memang tidak sepinter itu gitu ya. Tapi at least dia akhlaknya baik ya, atau dia rajin beribadah. Nah, ini adalah karakteristik if or ya. Makanya tadi di if and itu semuanya harus sesuai syaratnya. Kalau di if or, at least ada satu aja, itu nanti akan menghasilkan true juga ya. Kita lihat ya. Caranya teman-teman panggil aja rumus if buka kurung or. Nah, kalau tadi if buka kurung and, sekarang if buka kurung or. Kemudian kita buka kurung lagi untuk membuat syarat pertama atau logikal 1. Syarat pertama, membership-nya harus VIP, teman-teman. Oke, syarat kedua kita kasih titik koma buat pemisah. Spending-nya ya, belanjanya orang ini itu harus berapa tuh? Di atas 1 juta ya, berarti di atas sama dengan 1 JT. Nah, selesai syarat 1 dan 2 karena memang 2 aja, teman-teman. Kemudian kalau true, maka kita kasih keterangan VIP akses. Ya. Kalau false atau tidak sesuai syarat, kita kasih keterangan reguler ya, member reguler, teman-teman. Oke, kita enter, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, sebentar, saya cek sekali lagi ya. Kalau D10 VIP atau oke, benar ya.
Nah, kita lihat teman-teman, kenapa yang Mas Raka ini VIP akses teman-teman. Nah, ternyata meskipun dia ini kaum reguler, ya, tetapi karena belanjanya atau spendingnya Mas Raka ini banyak, makanya atau di atas 1 juta, makanya dia VIP akses. Begitu juga dengan Mbak Citra, spendingnya sih kecil teman-teman, tetapi dia VIP. Ya, at least ada satu syarat yang terpenuhi kan tadi teman-teman. Legowo ya, pasangan yang legowo. Jadinya dia VIP akses juga. Nah, kita lihat nih yang reguler-reguler nih ya. Kaum-kaum reguler. Oh, di sini contohnya ya. Ada Mas Dimas. Nah, Mas Dimas ini dia reguler plus spendingnya juga hanya 750.000 alias di bawah 1 juta. Makanya dia masuk ke reguler juga, teman-teman ya. Karena keduanya itu tidak terpenuhi syaratnya. Oke, kita lihat lagi, mungkin ada lagi yang lain ya, buat ngecek yang reguler. Sama nih ya, Nabila, ya syarat pertama tidak terpenuhi karena dia reguler bukan VIP. Syarat kedua juga tidak terpenuhi karena belanjanya di bawah 1 juta. That's why dia status akhirnya adalah reguler. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga mulai kebayang if and dan if or. Nah, terakhir ini bonus. Nah, bonusnya sebenarnya tidak saya jelaskan terlalu detail ya, teman-teman ya. Yaitu tentang ifs. Jadi ifs ini adalah ketika kita ingin membuat banyak rumus if. Nah, ini rumusnya seperti ini teman-teman, lihat ya yang di atas nih. Ifs buka kurung kalau E12 berarti exam score-nya di atas 90, kemudian kita kasih keterangan A. Kalau nilai examnya di atas 80, kita kasih keterangan B. Kalau di atas 12 kita kasih di atas 70 sorry, dikasih keterangan C dan seterusnya. Jadi ifs ini berguna ketika kita ingin membuat banyak eh, syarat rumus if, teman-teman. Dan ini seringkali digunakan untuk case-case kayak gini ya, untuk mengkonversi data. Misalkan nilai dari sekian sampai sekian, nanti jadinya A. Nilai 80 sampai 89, jadinya B. Dan seterusnya. Kalau kita lihat, rumusnya tadi seperti ini. Tetapi, teman-teman, ya rumus ifs ini sendiri sebenarnya ada yang versi lebih jadulnya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Namanya nested if, teman-teman. Nah, si nested if ini, ketika kita ingin membuat banyak syarat seperti ini, dia harus memanggil rumus if berkali-kali ya. Di depan ada if, di sini ada if lagi, di sini ada if lagi. That's why ada fitur yang lebih efektif yaitu ifs ya, ada s-nya. Daripada kita manggil rumus if berkali-kali seperti ini teman-teman. Oke, mungkin gitu aja tutorial untuk kali ini teman-teman ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau download soal latihannya, nanti silahkan cek di deskripsi. Dan buat teman-teman yang pingin nanya case-case Excel yang lain, boleh komen ya. Kira-kira saya harus bikin konten apalagi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan sebagainya. Follow akun-akun Data Sukaria yang lainnya. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.